Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Lukas 8 ayat 26 hingga ayat 39. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat ada seorang laki-laki yang adalah penduduk Gerasa yang dirasuki oleh roh jahat atau setan-setan. Dan setan-setan itulah yang menguasai tubuhnya. Ini dapat kita lihat melalui ia sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ia sering diseret-seret roh jahat itu, sehingga untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, dan pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Dapat kita bayangkan, ketika ada seseorang yang mengalami situasi seperti ini, tentu dapat menimbulkan ketakutan, was-was, dan kekhawatiran bagi banyak orang di sekitarnya. Jangankan orang yang kerasukan, sedangkan melihat atau bertemu dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa saja, mungkin kita akan merasa khawatir dan was-was. Di satu sisi terkadang kita kasihan, ada keinginan untuk membantu, tetapi takut untuk melakukannya. Tetapi berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus melalui firman Tuhan pada hari ini.
Kalau para penduduk Gerasa dan orang-orang menjauhi dan takut untuk berhadapan dengan laki-laki yang sering kerasukan roh jahat ini. Tetapi kita lihat di sini, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan ternyata roh jahat itu mengenal siapa Yesus. Yesus itulah namanya. Nama adalah sesuatu yang penting. Para orang tua mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari dan memutuskan nama yang paling sempurna bagi bayi mereka. Kerap kali keputusan terakhir didasarkan pada bunyi, atau keunikan, atau bahkan artinya. Ada juga seseorang yang memakai nama baru, sebab ia tidak menyukai nama aslinya, atau untuk merubah peruntungannya. Ia keliru, menyangka bahwa dengan berganti nama ia dapat mengubah nasibnya. Kita lihat, di dalam nama Yesus, ada kuasa yang besar di dalam namanya. Kita melihat tadi dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana laki-laki yang kerasukan roh jahat tadi mengenal Yesus dengan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Dia mengenal Yesus sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita juga bisa melihat bagaimana para rasul, murid-murid Yesus, setelah peristiwa kenaikan atau setelah masa Pentakosta, mereka melakukan mukjizat-mukjizat dan mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka juga berbicara dan mengajar dalam nama Yesus. Mereka membaptis orang-orang percaya dalam nama Yesus. Dan hanya melalui nama Yesuslah kita dapat sampai kepada Bapa di surga. Itulah kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus bukan sekedar nama, tetapi di dalam nama Yesus ada kuasanya, ada kasihnya, ada penyertaannya. Itulah sebabnya ada sebuah lagu dari buku ND nomor 453. Sada goar na umuli, sada goar na umuli, sian nasa goari, goar ni tu hatta Jesus, ido na umuli, goar mi tu haki holan ido edeki, goar mi Jesusi pamalum rohaki. Di ayat 2, goar mido sinjataku dopak akamusui. Di ayat 3, nasarate disibolis ikon sega bainoni. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, serahkan segala pergumulanmu, serahkan segala perjalanan hidup kita kepada Yesus. Kiranya dengan kuasa dan penyertaannya, kita senantiasa berjalan dalam keyakinan dan ketenangan di kehidupan kita, karena kita mengimani dan meyakini di dalam namanya, ketika kita mengucapkan, menyebut nama Yesus, ada penyertaannya di dalam kehidupan kita dengan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya, Yesus bertanya kepada laki-laki itu, "Siapa namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Istilah legion biasa juga dipakai untuk jumlah pasukan Romawi yang berkisar 2.000 hingga 6.000 orang. Kemudian setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Mereka meminta untuk masuk ke sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari tubuh laki-laki itu dan memasuki babi-babi itu dan terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Bapak Ibu yang terkasih, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan kemudian keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus.
ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka, dan mereka meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Mengapa mereka takut dan meminta Yesus supaya Yesus meninggalkan mereka? Pertama, karena memang mereka belum mengenal Yesus. Dan kejadian ini tentu merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di daerah mereka. Kalau kita berpikir secara logika, tentu sebelum kehadiran Yesus di daerah itu, mereka pasti sudah berusaha dengan cara dan kebiasaan mereka untuk menyembuhkan laki-laki yang kerasukan itu. Hingga pada akhirnya, dia dirantai dan dibelenggu, dan tetap juga mengalami kegagalan. Dan ketika Yesus datang, laki-laki itu mereka dapati sudah sembuh. Bisa jadi mereka juga bertanya-tanya, siapa Yesus? Jadi karena mereka belum mengenal Yesus, dan dalam suasana yang takut, kenapa Yesus bisa melakukan hal ini? Mereka meminta Yesus untuk meninggalkan mereka. Yang kedua, kemungkinan rata-rata pekerjaan atau mata pencaharian orang Gerasa adalah memelihara hewan ternak, seperti babi. Tentu hal ini akan berhubungan dengan untung dan rugi. Sekarang coba kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Markus 5 ayat 13 dikatakan bahwa ada kira-kira 2.000 babi yang terjun dari jurang ke danau dan pada akhirnya mati. Berdasarkan hal ini, bisa saja pikiran orang Gerasa itu lebih baik orang yang kerasukan itu yang mati daripada babi mereka yang mati. Kita hitung-hitungan logika, hitung-hitungan ekonomi. Kalau misalnya kita bayangkan satu ekor babi itu seharga 2 juta atau 3 juta, dikali 2.000, tentu kerugian yang ditimbulkan sudahlah sangat besar. Jadi lebih penting hewan ternak mereka daripada keselamatan orang yang dirasuki tadi dan daripada keselamatan mereka sendiri. Ada sebuah artikel yang menuliskan sebuah tulisan dari hasil dokumentasi dan penelitian mereka dari sebuah kelompok masyarakat. Mereka menuliskan seperti ini. Ketika ditanya, apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan uang senilai 1 miliar? 2/3 orang dari masyarakat yang mereka jumpai setuju untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka setuju mengabaikan seluruh keluarganya asalkan mendapatkan uang senilai 1 miliar. Mereka juga setuju untuk mengabaikan gerejanya supaya bisa mendapatkan uang 1 miliar. Mereka juga setuju untuk melepaskan kewarganegaraannya asalkan bisa mendapatkan uang 1 miliar. Mereka setuju untuk meninggalkan suami atau istrinya hanya untuk mendapatkan uang 1 miliar. Mereka setuju untuk menahan kesaksian dan membiarkan seorang pembunuh dibebaskan asalkan mendapatkan uang 1 miliar. Mereka setuju untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi asalkan mendapatkan uang 1 miliar. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang rela meninggalkan hal-hal yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap lebih baik. Bisa memuaskan keinginan, kebutuhannya, dan kepuasannya sendiri. Ini adalah bentuk dari roh-roh jahat yang bisa membelenggu dan menguasai hidup kita. Jadi, roh-roh jahat itu tidak hanya kondisi ketika orang dirasuki oleh roh jahat atau iblis, tapi bisa juga dikaitkan dengan sikap yang tidak menguasai diri, tidak peduli dengan keadaan sekeliling, tidak mau mengampuni orang lain. Konsep pemikiran uang adalah segala-galanya, mencari kesenangan-kesenangan duniawi dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Konsep roh jahat tidak melulu dengan orang yang kerasukan setan. Tetapi ketika kita tidak bisa menguasai diri kita lagi, menguasai perkataan kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, secara tidak langsung roh jahatlah yang sudah merasuki kehidupan kita. Tetapi kita ingat dan percaya, ketika kita berada di situasi ini, cobalah untuk menyebut, ingatlah nama
Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kuasa-Nya dan kasih karunia-Nya, kita dibebaskan, kita diselamatkan dari situasi-situasi ini. Kita datang kepadanya dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan untuk menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini juga bisa menjadi sebuah teladan bagi kehidupan kita. Tidak hanya 1-2 kali kita merasakan penyertaan, kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita sadari, kita merenungkan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, dan hari ini juga tentu kita akan melihat begitu banyak perbuatan Allah atas kehidupan kita, dan sudah selayaknya lah kita datang ke hadapannya, kita memberitahukan, kita menyaksikan, kita menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, melalui persekutuan kita, melalui persaudaraan kita, melalui hubungan kita dengan orang lain, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita juga bisa ikut merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, dan mereka pada akhirnya juga akan datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati.